Oke, baiklah, kembali lagi ke seri selanjutnya dari belajar dari awal di HTML dan CSS. Maka hari ini kita bakal lanjutin dengan setelah kita tadi di video sebelumnya sudah membuat editor setup, maka kali ini kita bakal lanjut dengan yang namanya basic file HTML. Di sini kita bakal belajar struktur dokumen, apa itu tag HTML, apa itu section head, apa itu body, apa nanti gimana caranya, best practice nambahin style dan nambahin script. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Sekarang saya sudah menggunakan setup yang kita pakai kemarin. Kemudian saya sudah punya file baru, saya kasih nama baru.html. Jadi ini sebuah file kosong yang bakal kita codingin HTML di sini. Oke, secara standar kalau kita mau ngoding HTML itu bakal butuh yang namanya gini, tag HTML, terus ada head, dan setelah head itu kita bakal butuh yang namanya body. Nah, inilah, sorry ya. Nah, oke, inilah yang dinamakan dengan struktur dari sebuah file HTML. Jadi file HTML ini strukturnya seperti apa? Dia adalah sebuah file yang file text ya, yang kita simpan sebagai HTML. Di sini teman-teman bisa lihat baru.html. Kemudian yang ada syarat-syarat khususnya. Jadi ada yang namanya head, ada yang namanya body, dan ada yang namanya HTML. Nah, HTML ini adalah yang membungkus head sama body. Kemudian head dan body ya ibaratnya manusia gitu ya, kepalanya duluan, bodinya belakangan. Jadi tidak boleh kebalik, ya, gitu ya. Karena ini bakal dipakai di mana-mana. Nah, jadi teman-teman kalau developer roadmap-nya mau jadi front end, mau jadi back end, ya tetap aja bakal belajar yang namanya HTML. Nah, gimana kalau kita serve? Misalkan kita serve dengan live server. Live server open with live server. Nah, oh ya, ini salah lagi. Ini copy dulu. Present. Nah, kalau kita buka pakai live server, apa yang ada sekarang itu masih kosongan. Nah, kalau kita mau ngisi konten, maka kita ngisinya itu di bodinya. Jadi, kalau di sini itu kita bakal isi dengan yang namanya konten yang terlihat di layar. Kalau yang ini adalah apa ya, semacam metadata gitu, atau config untuk browser merender halaman. Oke. Nah, tadi dilihat ya, saya bikin codingannya amburadul gitu, automatically ke format gitu ya. Itu pakai auto formatter itu. Nah, kemarin kita sudah setup auto formatternya, sekarang kita udah merasakan manfaatnya. Jadi, yang ada di head ini biasanya adalah metadata atau konfigurasi yang dibutuhkan sama halaman untuk dirender. Kemudian yang namanya body ini adalah isi yang bakal terlihat di layar. Jadi si browser bakal membaca konfigurasi codingan kita ya, di apa yang kita buat di halaman HTML ini. Kemudian dia akan merender sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Oke, contoh kita tulis hello world. Nah, hello world kita tulis, maka muncul juga hello world di browser. Jadi di area yang putihan ini muncul hello world. Tapi kalau hello world-nya kita tulis di head, kemudian yang di body kita buang, nah, dia juga muncul. Tapi dia tidak bermakna gitu. Ya. Kenapa? Karena di bagian head ini seharusnya bukan untuk yang ini.
muncul tapi tidak bermakna dan bisa jadi berbeda di browser lain. Jadi kalau browser lain setupnya kayak berbeda, bisa jadi nggak sama dengan apa yang kita harapkan. Jadi di sini aturannya adalah head isinya adalah metadata atau config untuk browser yang buat ngerender halaman. Ya, itu dulu. Nah, ini dia struktur sebuah halaman HTML yang ngikutin formatnya. Bisa nggak halamannya itu dibuat tidak mengikuti formatnya? Contoh tadi kita punya begini. Ya bisa saja, tapi apakah akan dirender dengan benar oleh browser? Nah, itu belum tentu ya. Jadi masing-masing browser, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome itu bakal punya rule sendiri buat ngerender ini. Ketika ada yang strict, maka ini bisa jadi error. Ketika ada yang nggak strict, ini bisa jadi nggak error, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi ikutinlah. Jadi di dalam head isinya adalah metadata atau konfigurasi. Body inilah konten yang akan kita tampilkan ke dalam browser yang kita lihat. Nah, itu struktur. Nah, sekarang apa yang bisa ada di head? Nah, sekarang kita obrolin yang lebih detail. Masalah apa sih yang ada di dalam sebuah head? Nah, untuk itu kita bisa niru yang namanya emmet. Nah, kemarin saya sudah sempat sih bikin video tentang emmet di belakang itu ya. Nah, ada yang namanya spasi 2 ini. Spasi 1. Seru 1, tanda seru 1. Nah, kita punya nih barangnya. Nah, kalau kita sudah punya kayak begini, di sini kita dibantu dengan sebuah snippet untuk membuat halaman HTML dengan cepat, gitu ya tadi ya. Terus kita buat sama H1 hello world. Nah, tuh ya. Nah, sekarang kita coba deh kita periksa apa sih yang ada di halaman HTML yang default bawaannya emmet ya. Nah, di sini ternyata ditawarkan adalah best practice-nya kita ngasih tahu doc type-nya ini apa. Nah, jadi di halaman HTML ternyata kita bisa ngasih dokumen type, doc type. Kemudian di HTML-nya kita bisa ngasih tahu juga ternyata ada atribut. Nah, jadi nanti di sini adalah ini yang namanya tag, kemudian yang ini itu namanya atribut atau properties. Kalau saya sih lebih cenderung menyebutnya ini sekarang ini properties value. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman belajar React, belajar Vue.js atau mungkin Svelte ya, mungkin juga bakalnya menyebut ini sebagai properties. Kalau di HTML sebutannya sih ini atribut gitu. Nah, ini apa? Ada properties length bahasa dan kemudian dia menyebutkan bahwa di sini adalah en. Berarti harapannya si halaman ini bakal ngerender halaman dengan bahasa Inggris gitu. Efeknya kemana? Nanti efeknya macam-macam. Bisa langsung ke browsernya. Bisa jadi ada browser yang menawarkan translasi otomatis gitu kan. Dia udah baca, ini halamannya dalam bahasa Inggris gitu. Nanti kalau mau ditranslate, input dari bahasanya sudah jelas bahwa inputnya bahasa Inggris. Harapannya nanti seperti itu. Kemudian ada metadata gini, Nah, ini saya sebenarnya juga tidak paham sih sebenarnya ini buat apa, banyak sekali. Tapi kita bisa bahas di sini ada yang namanya title. Jadi di dalam head ada yang namanya title. Kita kasih hello world. Nah, coba teman-teman lihat ketika saya ganti title ini menjadi hello world, maka title itu berhubungan dengan halaman tab yang atas ini. Ada yang namanya hello world. Nih, seperti ini. Kemudian masih banyak lagi data yang bisa kita isikan di dalam head. Jadi intinya adalah yang ada di dalam head ini adalah konfigurasi tentang halaman-halamannya itulah. Bisa CSS, bisa JS, bisa macam-macam nanti. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah kita tahu head apa, kita bisa lanjut dengan apa yang ada di dalam body. Body ya, tadi kita sudah deal ya bahwa di sini adalah konfigurasi ya. Konfigurasi dan metadata. Kemudian di sini body adalah isinya konten. Nah, konten yang ada di halaman ini, apa aja sih kontennya gitu. Nah, di sini inilah yang kelihatan langsung sama user. Jadi user langsung lihat ini. Apapun yang kita tulis di sini. Ya. Seperti ini ya.
tulisan nggak jelas, terus kita tulis lorem 10. Nih. Nah, semuanya kelihatan. Sama user langsung directly kelihatan di sini. Jadi, kalau kita mau menyampaikan sesuatu informasi, mau membuat sebuah judul atau mau ngapain, maka kita buatnya di dalamnya body di sini ya. Nah, ada beberapa best practice lain nanti yang bakal ada hubungannya dengan script, style, dan lain-lain. Tapi pada intinya teman-teman pahami dulu aja apa yang harus ada di dalam head, apa yang harus ada di dalam body. Jadi ada tag khusus yang itu worksnya itu di dalam head, nggak bisa works di dalam body ya. Nah, contoh ini juga ya, saya copy title-nya ke bawah, ini nggak mau. Mau nggak ya? Nah, nggak keluar. Jadi tag title ini nggak keluar. Jadi tag title itu jalannya di head. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi ada yang bisa dipasang di head, ada yang bisa dipasang di body. Nah, biasanya tag-tag untuk body itu ya tag yang pada umumnya bisa kita kita similarkan atau kita mirror ke apa yang ada di Microsoft Word gitu ya. Bisa ada italic, ada bold, ada paragraf, ada heading 1, heading 2. Nah, itu ada semua di sini yang bisa kita pakai di dalamnya body. Kemudian apakah kita bisa ngebold atau bisa title ini kita bisa bikin huruf besar apa enggak? Secara HTML ini nggak bisa, jadi adanya di sini, ya di dalam head. Oke. Nah, itu tadi tentang head, body, dan content. Nah, ini head dan body. Jadi, ada intinya, ada sesuatu yang bisa kita masukkan di head, ada sesuatu yang bisanya kita masukkan di dalam body. Nah, ini teman-teman juga perlu pahami. Di sini juga kelihatan bahwa satu halaman HTML itu, kalau misalkan gini ya, saya punya teks panjang, terus saya enter. Kemudian tak save, tampilnya itu, nih ya, nih, biar nggak usah di auto save, nggak usah di save manual. Nah, nih, lihat ya, di sini ada spasi panjang gitu ya, ke enter 2 kali, tapi hasilnya itu nggak ke enter. Nah, ya, ini behaviornya HTML. Jadi, kalau mau di enter ke bawah, kita harus ngasih tag. Contoh, kita kasih BR. Nah, dia turun tuh. Resendis Architecto ini turun. Kita kasih lebih banyak lagi, dia turun. Tapi kalau kita ngasihnya cuma enter 3 kali, kemudian kita biarin auto save biar nggak ke format, dia nggak mau. Nggak ada enternya, hilang gitu ya. Jadi, kalau nanti teman-teman garap, biasakan diri kita bahwa yang kita tulis di halaman di codingan HTML-nya ini belum tentu sama persis dengan apa yang kita tulis yang kita lihat di browser. Oke, lanjut. Sudah ada HTML, ada head, ada body. Nah, sekarang kita ngobrol tentang ada yang namanya script dan ada yang namanya style. Contoh penggunaan script dan style, coba ya. Saya udah ada contohan belum ini ya? Oh, belum. Nah, gimana caranya nambahin script dan style? Jadi kalau best practice-nya adalah ini. Style di dalam head. Kemudian script sebelum tutup body. Nah, nih. Jadi ini best practice yang pernah saya alami gitu ya. Jadi semua style CSS ya, itu kita taruh di dalam sini, di dalamnya head. Ya. Semua style CSS ada di dalamnya head. Apa itu CSS, apa itu script, nanti teman-teman bakal tahu. Script JavaScript sebelum tutup body. Oke. Nah, gimana cara menginsert sebuah CSS? Ini ada pakai yang namanya emmet link CSS ini. Nah,
Ini menunjuk cara ngeload file style. Tapi ini masih kita belajar struktur ya, cuma biar teman-teman tahu aja bahwa yang ada di dalam style itu kita bisa referensikan atau bisa kita buat gini misalkan ya, di atas ini juga bisa CSS-nya apa gitu kan. Ini itu juga bisa, nanti teman-teman bisa tahu ya, coba aja. Ini juga bisa, tapi yang jelas adalah style itu ditaruh di dalam head ya. Kalau mau kita linkkan mau apa, yang ditaruhnya di dalam head. Nanti ada macam-macam style, ada yang inline, ada yang di dalamnya head gini, ada yang di external style sheet. Nanti kita bahas di belakang. Tapi kalau kita menggunakan sebuah style sheet ditaruh di eksternal, maka kita taruh dia di atasnya head. Kenapa? Karena biar stylenya ini ke-download duluan sebelum bodinya muncul, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya script src, ini kan. Nah, kenapa kok scriptnya ditaruh di bawah? Karena nanti gini, jadi JavaScript itu bisa berinteraksi dengan halaman yang ada di sini. Nah, harapannya adalah ketika scriptnya ditaruh di bawah, elemen-elemen DOM, yang ini ya, elemen-elemen HTML ini nanti namanya DOM itu namanya. Nanti elemen-elemen yang mau diinteraksikan sama si script ini itu sudah ready duluan sebelum dia diinteraksikan. Dan juga style sheet-nya juga sudah ke-load, jadi script itu di-load paling belakang. Nah, ada juga yang bisa gini ya, load script di head. Itu juga bisa. Script ini juga bisa di-load di head, tapi syaratnya adalah menambahkan tag defer. Nah, nih. Jadi defer ini saya ketemunya di starter code-nya Laravel ya. Jadi dia ngasih defer apa deferred ya? Defer kayaknya. Nah, jadi kalau ada tag defer ini, walaupun dia ada di dalam head, jadi dia akan di-load belakangan gitu, setelah bodinya ini selesai. Nah, ini kan tadi best practice ya. Nah, best practice-nya bahwa dia ditaruh di JavaScript sebelum tutup body. Tapi kalau kita kembalikan ke kesepakatan awal tadi bahwa si dalam body ini munculnya adalah apa yang kita lihat diperlihatkan ke user, maka kan agak janggal gitu kan, ada script di dalamnya body. Makanya sekarang ada yang namanya defer ini untuk memindahkan script yang kita taruh di bawah ini bisa kita taruh di atas, jadi semuanya untuk konfigurasi dan metadatanya itu bisa ditaruh di atas, di head ini. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan ya dulu ya tentang apa itu HTML, strukturnya ya, struktur dokumen, HTML, head, body, style, dan script. Nah, jadi teman-teman pahami banget ya dasarnya ini, apa yang harus ada di head, apa yang harus ada di body, apa yang nggak boleh ada di head, apa yang nggak boleh ada di body, gimana best practice naruhnya ya. Kemudian struktur ini akan terbawa terus sampai ke pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi kalau sekarang kita lagi belajar HTML, nanti kita belajar front end, kita mungkin bakal bikin developer roadmap-nya front end, atau kita bakal lanjut dengan developer roadmap-nya back end, maka ini akan kebawa terus ya. Mau di Laravel, mau di Vue, mau di React, mau di nanti ada Node.js, kalau butuh sesuatu yang ditampilkan ke front end ya, ke user, ke depan ya di browser itu, maka pasti akan menggunakan yang namanya HTML. Jadi pengetahuan kita tentang HTML, pemahaman kita tentang basicnya ini sangat-sangat akan membantu nanti ke depannya. Oke, thank you. Semoga jelas penjelasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.